I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat terpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik. Pada zaman Romawi kuno, Yunani dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari atau turun. Kurikulum menurut tradisional dan modern. Tradisional, kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Menurut modern, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, isi atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum dalam perspektif yuridis formal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini lebih banyak berhubungan dengan fungsi dan kegiatan guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah, baik dalam dimensi rencana, dimensi kegiatan, maupun dimensi hasil. Konsep kurikulum yang pertama, kurikulum ideal, yang kedua, kurikulum nyata, yang ketiga, kurikulum tersembunyi, yang keempat, kurikulum dan pembelajaran. B. Dimensi-dimensi kurikulum. Berikut beberapa dimensi kurikulum. 1. Kurikulum sebagai suatu ide, biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya yang dapat dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 4. Kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar dapat dijadikan sebagai salah satu dimensi pengertian kurikulum. 5. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, penelitian kurikulum, guru, dan lain sebagainya. 6. Kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. C. Fungsi dan peranan kurikulum. Dilihat dari sisi pengembangan kurikulum atau dari sisi guru, yang pertama yaitu fungsi preventif, yang kedua fungsi korektif, yang ketiga fungsi konstruktif. Dilihat dari sisi peserta didik, fungsi kurikulum yang pertama yaitu 1. Fungsi penyesuaian, 2. Fungsi pengintegrasian, 3. Fungsi perbedaan, 4. Fungsi persiapan, 5. Fungsi pemilihan. Fungsi kurikulum dari berbagai perspektif. 1. Kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan, alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, tujuan pendidikan nasional. 2. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kurikuler. 3. Fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan untuk mencegah terjadinya persoalan mutu sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Maka harus adanya 1. Fungsi kesinambungan, 2. Fungsi penyiapan.
5. Fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. 6. Fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat memberikan pencerahan di perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. 7. Fungsi kurikulum bagi pemakai kelulusan. Para pemakai kelulusan harus mengenal kurikulum yang telah ditempuh calon tenaga kerja karena studi kurikulum akan banyak membantu pemakai lulusan dalam menyeleksi calon tenaga kerja yang handal, disiplin, bertanggung jawab, jujur, ulet, dan lain sebagainya. D. Peranan kurikulum. Menurut Demal Hamalik tahun 1990, terdapat 3 jenis peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu merupakan nilai positif dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang. 2. Peranan kritis dan evaluatif. Peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Asumsinya adalah nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. 3. Peranan kreatif. Peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. E. Teori kurikulum. Dalam Kamus Filsafat yang ditulis oleh tim penulis Rosda tahun 1995 dijelaskan bahwa teori adalah 1. Pemahaman akan berbagai hal dalam hubungan universal dan idealnya satu sama lain. 2. Dalam prinsip abstrak atau umum dalam sebuah pengetahuan yang menampilkan pandangan yang jelas dan sistematik tentang sebagian dari materi pokoknya. 3. Sebuah prinsip atau model umum, abstrak, dan ideal yang digunakan untuk menjelaskan fenomena. Teori kurikulum bukan hanya sebagai landasan dan acuan, tetapi juga dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana praktik kurikulum, teori kurikulum, mencari prinsip atau pernyataan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya ada atau terjadi dalam pendidikan. Teori kurikulum selalu mengandung implikasi terhadap sikap dan perbuatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kurikulum selalu melibatkan aspek-aspek epistemologis atau pengetahuan, ontologis atau eksistensi atau realitas, dan aksiologis atau nilai-nilai. Teori kurikulum dapat ditinjau dari 2 fungsi yaitu 1. Sebagai alat dan kegiatan intelektual untuk memahami pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Sebagai suatu alat atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan data empiris. Tujuan teori kurikulum adalah mengembangkan, menilai, dan memilih konsep-konsep tentang kurikulum sehingga dapat melahirkan gagasan-gagasan baru tentang kurikulum. F. Kedudukan kurikulum dalam Sikdiknas. Pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Berdasarkan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional juga mempunyai misi dan tujuan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut, harus ada suatu alat yang disebut dengan kurikulum. G. Manajemen kurikulum. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan,
kepribadian anak. Sedangkan manajemen adalah suatu proses nyata tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, penggerakan atau actuating, yang keempat, pengawasan atau controlling. Berdasarkan setiap fungsi manajemen, pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahwa termasuk monitoring dan evaluasi. Artinya, seindah apapun desain kurikulum pada akhirnya terletak di tangan guru.